Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ainun dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 3. Dalam video ini, saya akan membahas terkait dengan pengertian, fungsi, tujuan, dan perkembangan manajemen keuangan lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, bahwasanya manajemen keuangan merupakan tindakan kepengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Yang kedua yaitu fungsi dan tujuan manajemen keuangan lembaga pendidikan. Nah, fungsi manajemen keuangan lembaga pendidikan ada beberapa, yaitu fungsi perencanaan, fungsi penganggaran, fungsi pengelolaan, fungsi pencarian, dan fungsi penyimpanan, dan fungsi pengendalian. Fungsi perencanaan keuangan yaitu seorang bendaharawan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk satu periode tertentu. Selanjutnya yaitu fungsi penganggaran keuangan. Pada fungsi ini, bendaharawan melakukan tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi pengelolaan keuangan. Pada fungsi ini, bendaharawan dapat menggunakan dana sekolah untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Selanjutnya yaitu fungsi pencarian keuangan, yang mana pada fungsi ini bendaharawan dapat mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan sekolah. Selanjutnya yaitu fungsi penyimpanan keuangan. Pada fungsi ini, bendaharawan dapat mengumpulkan dana sekolah serta menyimpan dan mengamankan dana tersebut. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengendalian keuangan, yang mana pada fungsi ini bendaharawan dapat melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada sekolah. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen keuangan yang dikemukakan oleh Kadarman dan Yusuf Udayana. Nah, tujuan manajemen keuangan yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Kemudian, manajemen keuangan juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Dan yang terakhir yaitu dapat meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Nah, untuk mencapai tujuan manajemen keuangan lembaga pendidikan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah di dalam menggali sumber-sumber dana, kemudian menempatkan bendaharawan yang menguasai pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan, serta memanfaatkan secara benar-benar dana atau keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu perkembangan manajemen keuangan, yang mana pada awalnya dimulai pada abad ke-19 atau tahun 1900-an, yang mana manajemen keuangan muncul dari istilah Amerika Serikat, yang mana pada saat itu industrinya telah berkembang pesat sehingga mengakibatkan persoalan baru, yaitu bagaimana dan dari mana memperoleh kebutuhan untuk membiayai operasional, sehingga muncullah manajemen keuangan. Tahap selanjutnya yaitu pada tahun 1929 sampai dengan 1933. Pada waktu itu, manajemen keuangan memfokuskan analisisnya pada masalah-masalah reorganisasi,
Nah, pada masa inilah manajemen keuangan telah bergeser perannya dari masa pencarian dana ke masa struktur modal. Hal ini membuktikan bahwasanya manajemen keuangan tidak hanya mencari dana, tetapi juga menentukan komposisi dana harus diperoleh. Selanjutnya pada tahun 1940 sampai 1950-an, manajemen keuangan tidak hanya mengatur masalah bagaimana memperoleh dana dan struktur modalnya, namun juga telah mempelajari bagaimana menggunakan dana secara efektif dan efisien. Pada tahun 1960 sampai dengan 1970. Pada tahun tersebut, manajemen keuangan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan arus kas, tetapi juga mengontrol pusat-pusat laba yang ada dari seluruh operasional. Nah, bendahara keuangan harus dapat mengevaluasi aspek dari biaya operasional agar dapat mencapai tujuan lembaga atau instansi. Selanjutnya yaitu tahap 1970-an sampai dengan awal abad 21. Nah, manajemen keuangan pada saat itu berkembang dengan pesat dengan munculnya inovasi baru dalam pembiayaan dan pertumbuhan lembaga. Nah, manajemen keuangan terus berkembang menjadi suatu ilmu yang mana tidak dapat dilepaskan dari bagian suatu proses pengambilan keputusan oleh hampir semua lembaga ataupun instansi. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pengertian, fungsi, tujuan, dan perkembangan manajemen keuangan lembaga pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.